Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Cindy Aryani Putri, dan Amelia Kartika adalah definisi sistem, informasi, dan manajemen. Yang pertama adalah definisi sistem. Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian atau subsistem. Misalnya sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras dan subsistem perangkat lunak. Masing-masing subsistem dapat terdiri dari subsistem yang lebih kecil lagi atau terdiri dari komponen-komponen. Yang kedua adalah definisi informasi. Informasi yaitu data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang. Nah, selanjutnya adalah definisi manajemen. Manajemen secara relatif yaitu bagaimana sebuah aktivitas bisa berjalan lebih teratur berdasarkan prosedur dan proses. Secara umum dikatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Definisi lain adalah menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengoperasian, kepemimpinan, dan pengawasan antar anggota organisasi perusahaan dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, materi selanjutnya adalah pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Sistem informasi manajemen adalah sebuah perusahaan saat ini. Diharapkan mengarah ke aplikasi yang betul-betul menunjang kegiatan perusahaan pada umumnya. Untuk menerapkan sistem yang terpadu dan memiliki kapabilitas dalam mendukung keberhasilan dunia bisnis yang signifikan, diperlukan keseimbangan sumber daya yang tersedia antara ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan teknologi informasi seperti komputer dan ketersediaan dana untuk pengadaan perangkat komputer yang sudah semakin canggih. Oleh karena itu, dalam penerapan SIM pada sebuah perusahaan yang memiliki nilai tambah, betul-betul membutuhkan persiapan yang sangat matang, sehingga harapan untuk mengaplikasikan SIM dapat terwujud sesuai dengan perkembangan dunia bisnis yang dituntut masyarakat lebih marketable dan sellable. Nah, di lain pihak, informasi yang dapat disajikan oleh SIM nantinya akan memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam setiap proses pengambilan keputusan. Seperti informasi kebutuhan tenaga kerja, informasi pesaing, informasi produk maupun jasa yang dihasilkan, dan informasi perkembangan pasar. SIM diharapkan sangat bermanfaat tidak hanya bagi para pengambil keputusan perusahaan, tetapi sangat berguna bagi masyarakat sebagai salah satu subsistem dan kontrol society, terutama dalam proses operasional perusahaan dan menyajikan produk-produk atau jasa yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, materi ketiga adalah komponen dan struktur sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah komponen sistem informasi manajemen secara fungsional. Komponen sistem informasi secara fungsional adalah seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen, meliputi yang pertama adalah sistem administrasi dan operasional. Sistem ini melaksanakan kegiatan rutin, seperti bagian personalia, administrasi, dan sebagainya yang telah ditentukan prosedurnya. Sistem ini harus diteliti terus-menerus agar perubahan dapat segera diketahui. Yang kedua adalah sistem pelaporan manajemen sistem. Sistem ini berfungsi untuk membuat dan menyampaikan laporan yang bersifat periodik kepada pengambil keputusan atau manajer. Yang ketiga adalah sistem database.
Sistem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi. Database mempunyai kecenderungan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi, sehingga interaksi antar unit akan bertambah besar dan menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. Yang keempat adalah sistem pencarian. Sistem ini berfungsi memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan permintaan dan dalam bentuk yang tidak terstruktur. Yang kelima adalah manajemen data. Sistem ini berfungsi sebagai media penghubung antara komponen-komponen sistem informasi dengan database dan antara tiap-tiap komponen sistem informasi. Nah, pembagian komponen yang kedua adalah komponen sistem informasi disebut blok bangunan atau building block. Sistem informasi terdiri atas komponen-komponen yang disebut blok bangunan atau building block yang terdiri atas komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Semua komponen tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain, membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu komponen input. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua adalah komponen model. Komponen ini terdiri atas kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang telah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga adalah komponen output. Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Yang keempat adalah komponen teknologi. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Yang kelima, komponen hardware. Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi sistem informasi, yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. Yang kelima, komponen software. Software berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. Yang kelima adalah komponen basis data. Basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang terakhir adalah komponen kontrol. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan, kegagalan sistem, ketidakefisienan, sabotase, dan sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun jika terlanjur terjadi kesalahan dapat langsung cepat diatasin. Nah, pembagian komponen yang ketiga adalah komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Nah, di pembagian yang ketiga ini, mohon maaf akan saya lanjut. Nah, di bagian ketiga ini terdiri dari yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, ketiga database, keempat prosedur pengoperasian, kelima personalia dan pengoperasian. Nah, ini adalah materi selanjutnya, yaitu struktur sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah hakikat struktur sistem informasi manajemen. Struktur sistem informasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu sistem yang terstruktur atau formal dan sistem yang tidak terstruktur atau non-formal. Sistem formal adalah sistem yang berjalan menurut
norma-norma organisasi yang berlaku pada semua orang, sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi. Sistem ini bergantung pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang jabatan organisasi. Adapun sistem non-formal adalah sistem yang berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran tidak resmi, tetapi mempunyai pengaruh cukup kuat dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya adalah struktur sistem informasi berdasarkan kegiatan manajemen. Kegiatan perencanaan dan pengendalian manajemen dibagi menjadi 3 macam, yaitu kontrol operasional, kontrol manajemen, dan perencanaan strategi. Pengendalian operasional adalah proses penempatan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang telah ditentukan lebih dahulu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Dukungan pengolahan untuk pengendalian operasional dilaksanakan secara efisien dan efektif. Ketiga jenis pengolahan berisikan berbagai macam pembuatan keputusan yang melaksanakan aturan keputusan yang telah disetujui atau menyajikan suatu keluhan yang mengeluarkan yang akan diambil. Pembagian struktur selanjutnya adalah struktur sistem informasi berdasarkan fungsi organisasi. Setiap informasi dapat dianggap sebagai kumpulan subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi. Subsistem yang umum adalah sebagai fungsi utama suatu organisasi dalam pemasaran, produk, logistik, personalia, keuangan, dan akuntansi. Setiap fungsi akan melakukan kegiatan sebagai subsistem informasi untuk mendukung pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan pengendalian strategi. Yang keempat adalah struktur sistem informasi manajemen secara konseptual dan fisik. Struktur informasi manajemen secara konseptual itu adalah sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu gabungan subsistem fungsional yang masing-masing dibagi dalam 4 macam pengolahan informasi, yaitu pengolahan transaksi, dukungan operasional sistem informasi, dukungan pengendalian manajerial sistem informasi, dan dukungan perencanaan strategi sistem informasi. Sedangkan struktur fisik dapat didefinisikan struktur konseptual sistem informasi manajemen adalah untuk subsistem fungsional yang terpisah ditambah suatu pangkalan data, beberapa aplikasi umum, dan satu model dasar analisis umum dan model keputusan. Pada struktur fisik, semua aplikasi terdiri atas program yang sama sekali terpisah. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga ada penghematan yang cukup besar dari pengolah terpadu dan pemakaian modul umum. Tujuan dan manfaat sistem informasi manajemen dalam organisasi. Tujuan sistem informasi manajemen diantaranya menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Manfaat sistem informasi manajemen dalam organisasi. Sistem informasi manajemen mempunyai keunggulan yaitu dapat menolong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan membangun sumber-sumber informasi strategis. Manfaat sistem informasi antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat bagi para pemakai tanpa harus adanya perantara sistem informasi. 2. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. 3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 4. Mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. 5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. 6. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. 7. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan.
Secara umum ada 3 peran sistem informasi manajemen, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi operasional. Investasi dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya. Dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut. Dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. 2. Memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan Automated Teller Machine atau ATM dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaingnya. 3. Membangun sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi membuat perusahaan mampu untuk membangun sumber informasi strategis, sehingga mendapatkan kesempatan dalam keuntungan strategis. Evolusi sistem informasi manajemen dari manual ke digital. Sistem informasi manajemen atau SIM mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada awalnya, pengelolaan informasi dalam organisasi dilakukan secara manual menggunakan kertas, buku pencatatan, dan arsip fisik. Seiring perkembangan zaman, sistem tersebut mulai beralih dari penggunaan teknologi digital yang lebih modern dan efisien. Evolusi SIM dari manual ke digital memberikan perubahan besar dalam cara organisasi mengelola data dan informasi. 1. Sistem informasi manual. Pada tahap awal, organisasi menggunakan sistem manual dalam pengelolaan data dan informasi. Seluruh proses pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan data dilakukan secara tertulis menggunakan dokumen fisik. 2. Perkembangan menuju sistem komputerisasi. Seiring berkembangnya teknologi komputer, organisasi mulai beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi. Penggunaan komputer membantu mempercepat proses pengolahan data dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan. 3. Sistem informasi berbasis digital. Perkembangan internet dan teknologi digital membawa perubahan besar dalam sistem informasi manajemen. Saat ini, SIM tidak hanya digunakan untuk pengolahan data internal, tetapi juga mendukung komunikasi dan pertukaran informasi secara real-time. Sistem digital memungkinkan data diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Selain itu, proses kerja menjadi lebih efektif, cepat, dan terintegrasi antar bagian dalam organisasi. 4. Dampak evolusi sistem informasi manajemen dalam manual ke digital. Perubahan sistem informasi manajemen dari manual ke digital memberikan banyak dampak positif bagi organisasi. Proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan akurat, penyimpanan data lebih aman, serta pengambilan keputusan juga dilakukan dengan lebih efektif. Namun perkembangan digital juga memiliki tantangan seperti kebutuhan akan sumber daya manusia memahami teknologi, biaya pengembangan sistem, serta risiko keamanan data dari serangan cyber. Oleh karena itu, organisasi perlu terus meningkatkan kemampuan teknologi dan keamanan sistem informasi yang digunakan. Tantangan sistem informasi manajemen di era modern. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa banyak perubahan dalam penerapan sistem informasi manajemen. Meskipun SIM memberikan banyak manfaat bagi organisasi dan perusahaan, penerapannya di era modern juga menghadapi banyak tantangan. 1. Keamanan data dan informasi. Salah satu tantangan terbesar dalam SIM era modern adalah keamanan data dan informasi. Semakin banyak data yang disimpan secara digital, menyebabkan risiko kebocoran data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi menjadi lebih tinggi. 2. Perkembangan teknologi yang cepat. Teknologi informasi terus berkembang dengan cepat, sehingga organisasi harus mampu mengikuti perubahan tersebut. Perangkat lunak, sistem aplikasi, dan teknologi digital yang digunakan saat ini dapat menjadi usang dalam waktu singkat. Hal ini menjadi tantangan karena organisasi perlu melakukan pembaharuan sistem secara berkala agar tetap relevan dan mampu bersaing.
3. Keterbatasan sumber daya manusia. Penerapan sistem informasi manajemen membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang teknologi informasi. Namun tidak semua organisasi memiliki sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan dan mengelola sistem informasi dengan baik. 4. Biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem. Penerapan sistem informasi manajemen memerlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pembelian perangkat keras, perangkat lunak, hingga biaya pemeliharaan sistem. Selain itu, organisasi juga perlu mengeluarkan biaya untuk pelatihan karyawan dan peningkatan keamanan sistem. Bagi organisasi kecil seperti UMKM, biaya tersebut akan menjadi tantangan karena keterbatasan modal yang ada. 5. Ketergantungan terhadap teknologi. Di era modern, organisasi sangat bergantung pada teknologi dan menjalankan aktivitas operasional. Ketika terjadi gangguan sistem, kerusakan perangkat, atau masalah jaringan internet, maka kegiatan organisasi dapat terganggu. 6. Integrasi sistem yang kompleks. Dalam organisasi besar biasanya terdapat banyak sistem informasi yang digunakan untuk berbagai bagian seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional. Mengintegrasikan seluruh sistem tersebut agar dapat berjalan secara terhubung menjadi tantangan tersendiri. Jika integrasi sistem tidak berjalan dengan baik, maka dapat menyebabkan ketidaksesuaian data dan menghambat proses pengambilan keputusan. 7. Perubahan kebutuhan dan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang terus berubah menuntut organisasi untuk menyesuaikan sistem informasi dengan kebutuhan baru. Perubahan perilaku konsumen, persaingan bisnis, dan perkembangan digital membuat organisasi harus terus melakukan inovasi pada sistem informasi yang digunakan. Jika sistem informasi tidak mampu menyesuaikan kebutuhan organisasi, maka sistem tersebut menjadi kurang efektif dalam mendukung kegiatan manajemen. 8. Resiko serangan cyber. Penggunaan sistem digital dan internet yang semakin luas meningkatkan resiko serangan cyber seperti hacking, malware, phishing, dan virus komputer. Serangan cyber dapat menyebabkan kerusakan sistem, kehilangan data penting, bahkan kerugian finansial bagi organisasi. Tantangan sistem informasi manajemen di era modern semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap sistem jaringan dan data menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan sistem informasi di era modern. Tantangan sistem informasi manajemen di era modern menjadi kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital. Tantangan tersebut meliputi keamanan data, perkembangan teknologi yang cepat, keterbatasan sumber daya manusia, biaya sistem, hingga risiko serangan cyber. Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan kemampuan teknologi keamanan sistem, serta kualitas sumber daya manusia agar penerapan sistem informasi manajemen dapat berjalan dengan efektif dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi.